anti kekerasan terhadap perempuan. GPIB menyuarakan keselamatan yang dilahirkan dan dihadirkan oleh Allah Tritunggal. Allah Tritunggal merupakan Allah yang setara. Dalam kesetaraan itu, Allah Tritunggal menjangkau semua manusia untuk dapat berlaku adil. Bersama Allah Tritunggal di dalam Kristus yang lahir dan hadir, mari kita saling berbagi damai sejahtera yang telah kita dapatkan. Bersama Kristus, mari kita buang perlakuan mendominasi yang menindas. Bersama Kristus, mari kita ingat bahwa manusia punya hak asasi, manusia harus diperlakukan adil dan setara. Bersama Kristus, mari wujudkan damai sejahtera. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam kemuliaan-Nya. Hallelujah.
Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya pasal 8 ayat 23 dan Yesaya pasal 9 ayat 1 sebagai nas kita pada hari ini berkata demikian. Namun tidak akan ada lagi keseraman untuk negeri yang terimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Umat Tuhan, semua orang mengakui bahwa menunggu adalah keadaan yang membosankan. Karena tidak sabar menunggu firman Tuhan yang akan dibawa turun oleh Musa dari atas gunung. Umat Israel membuat patung anak lembu emas karena tidak tahan menunggu Yesus, karena tidak tahan menunggu. Karena tidak tahan menunggu Yesus berdoa, Petrus, Yakobus, dan Yohanes Zebedeus tertidur di taman Getsemani. Menunggu tanpa iman jelas akan membuat kita jatuh dalam dosa. Mari kita akui hal ini di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, umur kami banyak dan sebagian besar waktu yang kami habiskan hanyalah untuk menunggu kedatangannya kebahagiaan sejati darimu.
Kami merindukan perdamaian, hubungan satu sama lain, tetapi yang kami rasakan hanyalah suasana yang dingin dan kaku ketika kami berkumpul. Kami menantikan kehidupan yang sejahtera sebagai penggenapan janji-Mu, tetapi apa yang ada pada kami tidak pernah cukup memenuhi kebutuhan kami. Dalam penantian itu, kami tidak berhenti mengeluh dan bersungut-sungut. Ya Allah yang rahimi, tepat hari ini kami memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Bersama dengan para korban tragedi kemanusiaan, kami berseru kepadamu ya Tuhan, selamatkanlah kami. Bersama dengan para pejuang kemanusiaan, kami bermohon kepadamu, berjuanglah bersama dan di dalam kami, supaya perayaan Natal dan akhir tahun yang indah tidak hanya milik mereka yang hidup di zona nyaman, tetapi juga milik kami yang berjuang dalam iman dan harap kepadamu. Allah, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan 6 yang menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang dibacakan dari Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.
Umat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh Bapak Bobby Pandea. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan dalam hidup penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab selalu merubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin bahwa kurban Kristus di salib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru, dan ku tetap pegang salib itu, dan ku tetap pegang salib itu. Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuntunanmu melalui roh-Mu yang kudus, itu menjadi harap dan pinta hamba-Mu ini Bapa, agar kembali kami dimampukan ketika roh-Mu yang kudus berkuasa atas hati dan pikiran kami. Kami dapat menangkap pesan sabda-Mu dengan baik dan benar, dan kembali kami dikuatkan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan beriman kami ke depan ini. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Umat Tuhan, pembacaan Alkitab pada Minggu Advent kedua diambil dari Kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4a. Kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4a yang mengatakan, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapapun kita dan apapun kondisi kita pada saat ini, pasti kita mempunyai harapan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dan harapan inilah yang membangkitkan optimisme kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini ke depan. Persoalannya adalah, apakah dalam pengharapan itu ataupun dalam harapan yang akan kita raih di masa yang akan datang, kita sudah mempersiapkannya dengan baik dan benar atau tidak? Mungkin kita punya kiat masing-masing untuk menggapai masa depan. Dan mungkin kita punya cara bagaimana saya bisa menjalani ke depan dengan segala kondisi yang ada pada saat ini. Tapi paling tidak, dalam benak kita, dalam pikiran kita, saya harus mempunyai masa depan. Dan masa depan inilah yang kalau kita baca dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4a, tergambar dengan jelas. Masa depan seperti apa yang dikatakan oleh Mika? Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera menjadi hal yang sangat penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Apa yang dinyanyikan oleh Bapak Bobby Pandea tadi, lagu yang amat sangat Bapak Ibu kenal. Sosok orang yang sepertinya tidak punya harapan, tapi dia punya pengharapan bahwa kayu yang kasar telah mengubahku. Ini sebuah harapan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan kenapa damai sejahtera menjadi kerinduan yang amat sangat pada zaman Mika pada waktu itu? Mari kita lihat, Bapak, Ibu, dalam pasal 3. Mika pasal 3.
situasi dan kondisi seperti apa yang terjadi dalam kehidupan bersama sebagai umat Tuhan pada masa itu. Mari kita lihat dalam Mika pasal 3 ayat 2 dan 3. Saya akan membacakan ayat ini. Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Ini adalah situasi dan kondisi ketika para petinggi, ketika para pemimpin melakukan hal yang sangat tidak adil. Ketika mereka melakukan kekuasaan itu sebagai pemuas hawa nafsu mereka. Begitu tragis gambaran yang diberikan oleh Mika tentang kondisi masyarakat ataupun umat Tuhan pada waktu itu. Mereka yang berkuasa, mereka semena-mena dan melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya tidak menghadirkan damai sejahtera. Mari kita lihat juga dalam pasal 3 ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ayat 10 dan 11 dari kitab Mika ini. Saya akan membacakan ayat ini. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman, para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Gambaran yang keliru tentang orang yang katanya percaya kepada Tuhan. Gambaran tentang keamanan semu yang diberikan oleh para imam dan para nabi pada waktu itu tentang kondisi yang terjadi. Mereka mengatakan, lakukan saja kejahatan, toh Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan tidak akan menimpakan malapetaka untuk kita. Ini adalah keamanan dan kedamaian yang semu yang mau disampaikan oleh para nabi, para imam. Bapak Ibu bisa lihat ini. Apakah kedamaian dan keamanan semu ini yang pada akhirnya membuat para umat Tuhan pada waktu itu gagal untuk menangkap arti daripada pemilihan Tuhan untuk bangsa itu? Tentu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita seringkali menyederhanakan tentang keimanan kita kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menebusku. Aku percaya kepada Yesus Kristus, tentu aku tidak akan mendapat malapetaka. Lakukan saja karena Dia sudah menebusku. Apalagi yang kita takutkan untuk melakukan segala sesuatu? Mari kita lihat ini Bapak Ibu. Jangan kita melakukan apa yang disebut dengan keamanan semu, kedamaian semu yang membuat kita salah langkah, yang pada akhirnya hidup ini akan berakhir dengan kekecewaan karena kita salah menangkap pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Kondisi situasi masyarakat pada waktu itu membuat orang yang percaya kepada Tuhan sepertinya mereka hilang harapan. Apalagi yang harus kami lakukan Tuhan? Kami percaya kepadamu, kami bersandar kepadamu. Tapi ketidakadilan selalu hadir. Dan kecemasan selalu hadir dalam ruang hidup kami. Sewaktu-waktu kami bisa dicomot, sewaktu-waktu kami bisa dipersalahkan, sewaktu-waktu yang kami miliki bisa dirampas. Ketakutan-ketakutan seperti ini membuat orang hilang harapan. Tapi yang dikatakan oleh Mika dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4a ini, Mika mengatakan, jangan takut, jangan lelah untuk bersandar kepada Tuhan sekalipun kondisi tidak berpihak kepadamu, sekalipun situasi tidak menguntungkan dirimu, karena ada cara Tuhan untuk membuka tabir kelaliman mereka, ada cara Tuhan untuk memusnahkan mereka, dan ada cara Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera.
Kita lihat dalam pasal 5 ayat 1 Bapak Ibu. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Kata Bethlehem, Bapak Ibu mungkin jauh lebih tahu dari saya. Apa itu arti Bethlehem? Rumah roti. Rumah roti. Roti adalah makanan pokok masyarakat Israel. Bukan tanpa sengaja Tuhan menempatkan Bethlehem, rumah roti, sebagai pokok keselamatan yang akan lahir dari kota ini. Itu adalah kebutuhan dasar. Bukankah kita membutuhkan keselamatan dalam hidup ini sama dengan orang membutuhkan roti dalam kehidupannya? Hai Bethlehem Efrata, bukan pabrik roti, beda Bapak Ibu pabrik roti, tapi ini adalah rumah roti dalam konteks seperti ini. Maka kita dapat mengatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, sebagai pokok kehidupan dan pokok keselamatan akan datang dari sana Sang Juru Selamat yang akan menghadirkan damai sejahtera. Ini adalah sebuah pengharapan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan bila gereja melihat hal ini sebagai bentuk 700 tahun kemudian bahwa Sang Mesias yaitu Yesus Kristus hadir lahir di Bethlehem, maka kita dapat mengatakan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah tidak ditepati. Tapi pengharapan yang seperti ini itu yang paling penting Bapak Ibu. Tadi dikatakan dalam sapaan awal, dalam pengakuan dosa. Mari kita lihat kembali Bapak Ibu, pengakuan dosa kalau ada tata ibadah. Menunggu adalah keadaan yang membosankan. Umat Israel jatuh ketika menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Para murid Yesus kecewa menunggu ketika Yesus berdoa di Getsemani. Dan mungkin juga kita pada saat ini merasakan kekecewaan. Kenapa Tuhan tidak membela saya? Kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, dan pertanyaan ini yang selalu muncul dalam ruang hati dan pikiran kita, mari kita lihat kembali akan ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Sama Bapak Ibu dengan mereka yang pada saat ini dalam zona nyaman. Tuhan masih ada nggak masa depanku seperti ini? Orang akan mempertahankan zona ini. Sama dengan kita ingin mengubah bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang punya semangat, orang yang punya optimisme tinggi dalam kehidupan ini, dia akan melakukan segala sesuatu. Sama dengan kita Bapak Ibu, kalau kita merindukan damai sejahtera dalam hidup ini, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber damai sejahtera. Bandingkan dengan bacaan ini. Roti sebagai makanan pokok sama dengan keselamatan adalah hal yang paling pokok dalam kehidupan ini. Hanya ada pada Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Tidak ada jalan yang lain Bapak Ibu. Yesus membuka segala sesuatu untuk kita punya pengharapan dalam hidup ini. Jika gereja dalam hal ini mengingat rayakan Advent kedua dalam ibadah pada minggu hari ini, itu berarti sebagai umat Tuhan kita tetap mempunyai pengharapan Tuhan akan datang untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Kalau dikatakan pengharapan tanpa iman, dia akan berakhir dengan sia-sia. Sama dengan rencana tanpa dukungan daripada Tuhan, rencana tinggal rencana. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali bila kita masih diberikan kesempatan mengingat rayakan perjamuan pada
di penghujung tahun 2023 ini. Itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menghadirkan Tuhan dalam ruang hati dan pikiran kita, menghadirkan Tuhan dalam diri kita, agar pengharapan tentang masa depan siapapun kita pada hari ini, pengharapan itu tidak akan sia-sia. Sepertinya lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Bandingkan dengan bacaan ini. Kenapa Tuhan membiarkan orang-orang fasik itu tertawa, terbahak-bahak? Kenapa Tuhan membiarkan orang yang melakukan dosa itu hidup tenang dan nyaman? Itu cara berpikir kita, Bapak Ibu. Dan mulai kita sedikit banyak akan tergoda. Lebih baik saya seperti mereka. Sama, artinya kita tidak punya pengharapan dalam kehidupan ini. Kalau kita punya pengharapan, Bapak Ibu, tentu dalam hidup ini kita akan mengasah keimanan kita setiap hari, agar kedekatan saya dengan Tuhan itu semakin dekat. Dan bila pada hari ini roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus menjadi bagian dari diriku, aku akan selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sang sumber damai sejahtera. Sekali lagi Bapak Ibu, keselamatan adalah pokok dalam kehidupan ini. Sama dengan roti, makanan pokok masyarakat Israel pada waktu itu. Jadi, kalau keselamatan adalah pokok pengharapan kita, kenapa kita masih berlambat-lambat untuk mempercayakan kehidupan ini kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu? Jangan ragu Bapak Ibu. Sama dengan Bapak Ibu telah menyiapkan diri pada hari ini untuk menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menyongsong kehidupan ke depan. Disitulah pengharapan kita bahwa sebagai manusia, masa depan adalah milik Allah. Sebagai manusia, masa depan adalah rahasia. Kalau ini yang terjadi hanya kepada sang pemilik masa depan, yaitu Yesus Kristus, kita menaruh harapan itu siapapun kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan ragu untuk mempercayakan hidup ini kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Pasal 5 dalam kitab Mika ayat 1 sampai dengan 4 menggambarkan Tuhan selalu tahu dan Tuhan selalu mengerti apa yang menjadi kerinduan umat yang meletakkan seluruh kehidupannya kepada kehendak Tuhan. Dia selalu tahu Bapak Ibu. Kayu yang kasar mengubahku. Orang yang sepertinya tidak punya pengharapan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan, ini adalah harapanku ke depan. Kenapa kita yang pada saat ini telah mempunyai Yesus Kristus, kita tinggalkan dengan cara berpikir kita yang keliru? Banyak harapan Bapak Ibu dalam hidup ini. Dan juga tentu kita menginginkan masa depan menjadi jauh lebih baik. Jangan tinggalkan Kristus. Sama seperti umat Tuhan menjerit. Ketika ketidakadilan itu berkuasa, ketika kesewenang-wenangan itu menjadi santapan sehari-hari, Tuhan melihat orang-orang yang taat dan setia. Tuhan akan hadir untuk membela mereka. Sama, kita menantikan Tuhan yang akan membela kita. Kita menantikan Tuhan untuk hadir sebagai hakim. Dan kita menantikan Tuhan untuk menyelamatkan kita.
Jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jangan abaikan perintahnya. Dengar suaranya baik-baik. Dengar perintahnya dengan baik dan benar. Maka pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus menguatkan dan memampukan kita untuk berjalan dalam pengharapan. Aku punya masa depan. Masa depan yang seperti apa? Masa depan yang penuh damai sejahtera. Ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani kehidupan ini. Itulah yang menjadi pengharapan kita bersama, siapapun kita. Mika menegaskan, selalu ada harapan. Tuhan akan menilik, Tuhan akan melawat, dan Tuhan akan datang untuk memberikan damai sejahtera itu. Amin. Umat Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan dengarlah penjelasan sakramen perjamuan ini. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat.
Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang.
Kembali Tuhan, hamba-Mu datang menghadap takhta hadirat-Mu. Seraya hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami sebagai umat-Mu untuk mengingat rayakan sakramen perjamuan kudus sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus yang hadir dalam ruang hati dan pikiran kami pada saat ini. Biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan menguatkan hati dan pikiran kami, agar kami menjalani kehidupan ini dengan keimanan yang sungguh. Kristus hadir, Kristus ada dalam hidup dan kehidupan kami setiap saat. Untuk itu Tuhan, kuatkan hati dan pikiran kami, dalam kami mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang menebus kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani kehidupan ini. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu saja yang pada akhirnya berjalan di depan kami, agar kami tidak hilang arah, agar kami tidak salah melangkah, dan kami tetap berjalan dalam kehendak dan perintah-Mu, sehingga harapan kami tentang masa depan benar-benar ada, dan janji Tuhan akan selalu digenapi kepada orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Kepada Tuhan Yesus sumber keselamatan kami, kembali hamba-Mu mempertaruhkan kehidupan anak-anak Tuhan, umat Kristiani, warga Kristen yang ada di Indonesia, dalam kami menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Biarlah Tuhan menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang mampu mewarnai perjalanan kehidupan bersama kami berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang saling mengasihi dan yang saling mengampuni. Di tengah-tengah riak politik yang terjadi menjelang Pilpres dan pemilihan calon anggota legislatif di tahun 2024 ini, begitu banyak hal yang kami dengar, begitu banyak hal yang kami tonton. Tuhan ajarkan kepada kami sebagai warga Kristiani, agar kami tidak salah bertindak, agar kami tidak salah berucap, yang pada akhirnya bisa menyakiti sesama kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuntun hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami sebagai warga Kristiani, kami dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melaksanakan pesta demokrasi di Indonesia pada bulan Februari tahun 2024 dengan baik dan benar, di tengah-tengah kepelbagian partai yang ada dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan di Indonesia ini. Kepada-Mu Tuhan kami menyerahkan Komisi Pemilihan Umum, agar mereka juga bisa bertindak dengan baik dan benar, agar proses jalannya kampanye, masa kampanye, dan pemilihan anggota legislatif dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden dapat berjalan dengan baik dan benar, dan kami sebagai masyarakat Indonesia bisa merasakan ketenangan, kedamaian, sekalipun kami berbeda mata pilih kami.
Kepadamu Tuhan kami menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuntun hati dan pikiran Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, para menteri, dan juga para wakil-wakil rakyat baik di tingkat pusat ataupun juga di tingkat daerah dalam mengelola kehidupan bersama kami. Agar kerinduan kami sebagai bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian dapat diwujud nyatakan sesuai dengan tugas dan panggilan mereka dalam melayani masyarakat dan juga dalam menyuarakan suara masyarakat di tengah-tengah kebersamaan kami. Berkati aparat TNI dan Polri dan para medis dalam membangun kedaulatan negara dan juga dalam membangun kesehatan masyarakat dan juga ketertiban masyarakat di mana kami hadir, ada dan berada. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Dan kami menyerahkan akan perjalanan bersama kami sebagai GPIB Jemaat Surya Kasih di tempat ini. Tuntunanmu, penyertaanmu, kasih sayangmu, biar itu yang memberikan kekuatan kepada kami dalam kami bersekutu, dalam kami melayani, dan juga dalam kami bersaksi. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, baik kami sebagai pendeta, diaken, dan penatua, pengurus-pengurus pekat, panitia, dan komisi yang ada, pegawai BPPJ, kami disatukan untuk kami menyatakan kasih setia Tuhan dalam kebersamaan kami, bahwa kami hadir untuk bersaksi, untuk melayani, untuk bersekutu. Kami serahkan Tuhan sisa perjalanan kami di tahun 2023 ini ke dalam tangan kasih dan cintamu. Tuntunanmu, penyertaanmu, kasih sayangmu itu menjadi pengharapan kami, agar hidup dan kehidupan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami bisa menutup tahun 2023 ini menurut cara Tuhan, yaitu hadirnya damai dan sejahtera dalam ruang hidup kami, dalam ruang hati dan pikiran kami, sehingga damai sejahtera, sukacita akan senantiasa kami miliki di tengah-tengah kehidupan kami dan juga di tengah-tengah keseharian kami. Untuk warga jemaat kami yang merindukan kekuatan dan kesembuhan, Tuhan kiranya berkenan melawat mereka, baik yang berada di rumah dalam kondisi sedang dalam pemulihan ataupun di dalam perawatan yang ada di rumah sakit. Tuhan kiranya berkarya, Tuhan kiranya menjamah kehidupan mereka, sehingga mereka memperoleh kekuatan dan kesehatan yang jauh lebih baik. Bagi warga jemaat yang kami yang sedang bergumul tentang kehidupan ini, menyangkut kehidupan anak-anak kami, menyangkut pekerjaan, menyangkut hubungan kami dalam keluarga, ajar kami kerendahan hati, ajar kami kesabaran Tuhan, untuk kami dapat melihat ada terang cinta kasih Tuhan yang ada di depan kami. Biarlah kami mau menjalani seluruh kehidupan kami dalam ketaatan, sehingga kami bisa menjemput berkat-berkat Tuhan dengan penuh damai sejahtera yang sudah Tuhan siapkan untuk kami dalam perjalanan kami ke depan ini. Kami mempertaruhkan Tuhan akan proses perjalanan kami dalam kami merayakan Natal pada tahun ini. Biarlah tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu menyertai kami sebagai tim kerja, agar kami dimampukan untuk bisa memberikan yang terbaik, sehingga kehadiran-Mu, perayaan Natal pada tahun ini, memberikan hal yang terbaik dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kami semakin dekat kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu. Tuhan, biarlah Tuhan menilik hati dan pikiran kami. Kami sudah menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan kiranya berkenan hadir dalam ruang-ruang hati dan pikiran kami yang terbuka untuk Engkau lawat, untuk Engkau datangi. Kami terbuka karena Tuhanlah yang pada akhirnya menuntun dan mengawal kami dalam hidup dan kehidupan ini. Kami serahkan Tuhan seluruh pengharapan kami, pergumulan kami, masa depan kami, baik bagi kami sebagai pribadi, keluarga kami, dan orang-orang yang kami cintai. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan umat dapat memberikan persembahan syukur dalam bentuk persembahan persepuluhan, persembahan pengucapan syukur, persembahan HUT melalui KRIS, atau dapat melalui transfer ke rekening GPIB Surya Kasih. Mari nyatakan syukur dengan memberikan persembahan di kantong persembahan terlebih dahulu, dan setelah itu baru ke kotak perjamuan yang telah disediakan. Sambil mengingat pesan Alkitab dari Yesaya pasal 7 ayat 14 yang menyatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Kiranya Tuhan berkenan memberikan persembahan hidup kita. Sama
Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Umat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Surya Kasih menyambut persekutuan jemaat di hari Minggu Advent yang kedua dengan penuh sukacita. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GPIB Surya Kasih, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat bersekutu. Ibadah pada Minggu pagi ini dihadiri oleh 350 orang. Ibadah keluarga gabungan akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Desember 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di GPIB Surya Kasih. Sakramen Baptisan. Sakramen Baptisan akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Desember 2023 pukul 09.00 WIB. Pastoral baptisan bersama presbiter dan orang tua, yaitu pada hari Jumat 15 Desember 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di GPIB Surya Kasih. Hari Selasa 26 Desember 2023 pukul 09.00 WIB akan dilaksanakan ibadah Natal kedua bagi keluarga yang akan membaptis putra-putrinya. Dapat mendaftar dan mengambil formulir baptisan di kantor GPIB Surya Kasih setiap jam kerja. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dibaca di dalam Warta Jemaat halaman 6. Tim kerja perayaan Natal Jemaat tahun 2023 sesuai keputusan rapat PHMJ tanggal 30 November 2023 diputuskan membentuk tim kerja perayaan Natal Jemaat tahun 2023 sebagai berikut, yaitu keterangannya bisa dibaca lebih lanjut di dalam Warta Jemaat halaman 9. Himbauan bagi warga jemaat yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 diminta untuk memarkirkan kendaraan di halaman parkir kantor Kementerian Agama setiap minggu pada ibadah Minggu pagi sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian kecuali pendeta tamu. Demikian pemberitahuan ini harap diperhatikan. Penjualan kupon berhadiah. Komisi PEG GPIB Surya Kasih mengadakan penjualan kupon berhadiah seharga 20.000 per lembar dengan hadiah kulkas, smartphone, smart TV, smartwatch, otopad, air fryer, rice cooker yang akan diundi saat pelaksanaan perayaan Natal GPIB Surya Kasih. Untuk pembelian kupon dapat menghubungi Ibu Desi Harsanto dan Ibu Amelia Sarah. Demikian untuk diketahui jemaat. Presbiter dan jemaat GPIB Surya Kasih yang bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 10 Desember sampai dengan 16 Desember 2023. Warta keuangan jemaat dapat melihat pada warta jemaat mulai halaman 12. Demikianlah warta jemaat, dan apabila ada kesalahan dalam pencatatan nama persembahan yang diberikan, mohon jemaat menginformasikan kepada kantor sekretariat atau pemegang kas setiap hari dan jam kerja, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan dan keuangan GPIB Jemaat Surya Kasih DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp grup masing-masing sektor pelayanan
Demikian warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Dahan cemara yang melingkari 4 lilin Advent adalah simbol yang menggambarkan kasih Allah yang tanpa awal dan tanpa akhir kepada umatnya. Namun kasih Allah itu berada di tengah dunia yang gelap karena dosa. 4 lilin Advent dan 1 lilin Natal di atasnya membawa pesan bahwa terang Kristus telah hadir, dan iman kitalah yang membuat terang itu terus berdampak bagi dunia. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.